Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Widinesya Putri dengan NIM 052741245, mahasiswi program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas praktik 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada tugas kali ini kita akan melakukan regresi linear sederhana menggunakan bahasa pemrograman R, mencakup pembuatan histogram, scatter plot, uji homoskedastisitas hingga visualisasi hasil regresi lengkap dengan persamaan garis dan lebarnya. Semua langkah akan saya demonstrasikan langsung di RStudio. Langsung saja kita mulai. Interpretasi histogram kebahagiaan. Histogram menunjukkan bahwa penyebaran variabel kebahagiaan tidak sepenuhnya berdistribusi normal. Ada dua puncak frekuensi, satu berada di nilai rendah sekitar 0e plus 00 dan yang lainnya berada di kisaran 3e plus 09 hingga 4e plus 09 dengan ekor yang memanjang ke arah kanan menunjukkan distribusi yang sedikit condong ke kanan. Sebagian besar data terakumulasi di kisaran 2e plus 09 hingga 5e plus 09. Tetapi tingginya frekuensi di nilai yang mendekati 0 menandakan kemungkinan adanya pencilan atau outlier dalam data. Remix. Kamu itu lucu boy, always my time so please. Now
Interpretasi scatterplot. Scatterplot menunjukkan adanya keterkaitan positif yang linear antara pendapatan dan kebahagiaan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Secara umum, pola titik data terlihat bergerak dari sudut kiri menuju sudut kanan atas yang menegaskan adanya hubungan positif. Namun, terdapat beberapa data pencilan atau outlier, terutama di bagian bawah grafik, di mana nilai kebahagiaan mendekati nol meskipun pendapatannya bervariasi. Selain itu, terdapat juga pencilan di sisi kiri atas di mana nilai kebahagiaan tinggi namun pendapatan rendah. Secara keseluruhan, hubungan linear antara kedua variabel ini cenderung lemah hingga sedang karena sebaran titik masih cukup luas di sekitar pola linearnya. Hasil regresi linear. Persamaan regresi yang dihasilkan Y sama dengan 1042,8E plus 09 ditambah 4406E minus 05 dikali pendapatan. Penjelasannya, mencegat 1428E plus 09 pada saat pendapatan berada pada angka 0, diperkirakan tingkat kebahagiaan mencapai 1428 miliar. Koefisien pendapatan 4046E minus 05. Dengan setiap penambahan satu satuan pendapatan, tingkat kebahagiaan diperkirakan akan bertambah sebesar 4406E di minus 05. Ini menunjukkan bahwa pendapatan memiliki dampak positif terhadap kebahagiaan. Nilai P kurang dari 2E minus 16. Pendapatan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kebahagiaan karena p-value jauh di bawah 0,05, R kuadrat 0,0536. Pendapatan hanya mampu menjelaskan 25,36% variasi kebahagiaan, sedangkan 74,64% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Kesimpulannya, model regresi ini signifikan dan menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan, namun kekuatan prediksinya tergolong lemah karena nilai R squared yang relatif rendah. Maman Fandi Remix. Saat lihat aku bersama yang baru, pasti kamu coba. Interpretasi plot homoskedastisitas residual versus fitted. Garis merah tidak sepenuhnya datar dan titik-titik tersebar secara acak. Terdapat pola yang jelas, terutama di bagian kiri yang mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Ini menunjukkan bahwa varian dari residual tidak tetap di sepanjang nilai yang diperoleh. QQ. Titik-titik di bagian tengah cukup sejalan dengan garis diagonal, namun menyimpang di kedua ujung ekor kiri dan kanan, terutama pada pengamatan 34,196 dan 223. Hal ini menunjukkan bahwa residual tidak mengikuti distribusi normal dengan baik dan terdapat beberapa pencilan yang cukup berpengaruh. Scaled location. Garis merah seharusnya tetap mendatar jika asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Dalam plot ini, garis merah sedikit menurun sebelum kemudian naik lagi, menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas tidak sepenuhnya terpenuhi.
di mana varian residual tidak konsisten di sepanjang nilai Fitot. Residual versus leverage. Pengamatan 223,358 dan 53 menunjukkan nilai leverage yang tinggi dan jauh dari nol, yang berarti bahwa pengamatan tersebut berpotensi menjadi titik berpengaruh yang dapat memengaruhi hasil regresi secara signifikan. Tidak ada pengamatan melalui garis Cook distance, sehingga dampaknya masih terbilang wajar. Kesimpulannya, secara keseluruhan, asumsi homoskedastisitas dalam model ini tidak sepenuhnya terpenuhi dan terdapat beberapa pencilan atau outlier yang perlu diperhatikan. Interpretasi visualisasi regresi linear. Grafik ini menggambarkan keterkaitan antara pendapatan X dan kebahagiaan Y dengan persamaan regresi Y sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 5 di X tambah 1,4 dikali 10 pangkat plus 9. Garis regresi berwarna merah menunjukkan kemiringan positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan berhubungan dengan peningkatan tingkat kebahagiaan. Namun sebaran titik data yang cukup luas di sekitar garis regresi mengisyaratkan bahwa keterkaitan linear ini tidak terlalu kuat, yang sesuai dengan nilai R² yang mencapai 25,36%. Terdapat beberapa data yang terpisah atau outlier, terutama di sisi kiri atas dan bawah grafik, yang sedikit berdampak pada ketetapan model secara keseluruhan. Model regresi ini memiliki signifikasi, tetapi kemampuan prediksinya cukup terbatas karena masih ada variasi kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan oleh pendapatan. Baik, itulah seluruh langkah yang saya kerjakan. Dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, berdasarkan histogram, variabel kebahagiaan tidak berdistribusi normal, sempurna, dan cenderung sedikit melenceng ke kanan. Kedua, scatter plot menunjukkan adanya hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tingkat kebahagiaan. Ketiga, hasil regresi linear menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan dengan p-value di bawah 0,05 meskipun nilai R² sebesar 25% menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang turut memengaruhi kebahagiaan. Keempat, uji homoskedastisitas melalui 4 plot diagnostik menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas tidak sepenuhnya terpenuhi dan terdapat beberapa pencilan yang perlu diperhatikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.